teglah Yesusku, kuasanya sungguh tak berubah. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sore, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara langsung lewat radio video internet dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik dalam maupun di luar negeri. Saya mengucapkan selamat sore, selamat beribadah, biarlah damai sejahtera dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 4, Besar Anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkan ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagi. Kur, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kita akan kembali naikkan pujian ini. Saya dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada. Dan pada kornya nanti dua pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Mika Sandatoding. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan. Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagi. Kur, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu.
besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kesempatan, terutama perpanjangan umur bagi kami sekalian. Sore malam hari ini kami membawa segenap tubuh jiwa roh kami yang masih ditandai dengan banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun kami percaya jika kami bertekun datang merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan, Engkau selalu menutupi kekurangan kami, bahkan menyucikan, membaharui setiap kehidupan kami. Bahkan segala kelemahan kekurangan kami semakin disucikan, dibaharui, suatu saat kami akan ditampilkan mulia sama mulia seperti Dikau. Saat Engkau datang pada kali yang kedua untuk mengangkat kehidupan kami, membawa kami di tempat di mana Engkau berada, di situ pun kami juga akan bersama dengan Dikau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah ini semua kami serahkan dalam tangan belas kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Gembala Agung, Imam Besar kami. Biarlah Engkau selalu nyatakan kehendak-Mu, terutama Engkau bukakan firman-Mu bagi kami, yang mendorong kami untuk bisa berdoa, untuk bisa menyembah kepada-Mu, sehingga kami tidak mengalami kekeringan, tapi kami mengalami kebahagiaan surga yang selalu dicurahkan. Damai sejahtera bahagia Tuhan selalu penuh, melimpah, bahkan meluap-luap dalam kehidupan kami. Kami bahagia bersama Dikau Tuhan. Terima kasih, urapilah pemimpin pujian, pemain musik, singer, semua peralatan yang kami pakai dalam ibadah, bayang ada di tempat ini yang mendengarkan secara langsung, dimanapun juga dalam negeri luar negeri. Tuhan urapi semua. Biarlah sungguh-sungguh kami menyatukan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dikau. Bahkan Engkau curahkan firman-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami bisa menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita surga ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, semua halangan, rintangan, godaan, kuasa-kuasa setan lewat roh ngantuk, kelemahan, keras hati, main roh najis, kami ikat dan kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan beribadah dengan kami, berkati pula mereka seperti Tuhan memberkati kami. Satukan kami dalam satu pengajaran benar, satu pelayanan benar, satu penyembahan yang benar Tuhan. Terima kasih. Demikian persekutuan Natal di Pekanbaru, Engkau juga berkati, bukakan firman-Mu pakai hamba Pendeta Wijaya Tuhan. Biar terjadi kegerakan di sana, di mana-mana terjadi kegerakan pembangunan tubuh Kristus, dan kami segera menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 55. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau teriakkan dari masa depan yang penuh harapan. Chorus semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berakor. Semua baik. Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku dari atas, dari semula, dari semula.
dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Kur semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian Psallo nomor 33, Kesukaan Surga. Dengan bertepuk tangan kita naikkan pujian ini. Kesukaan yang masa sekarang ini, kesukaan berjalan oleh Roh Suci. Dunia tidak kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus. Yang lagi kesukaan surga, kesukaan yang ku rasa sekarang ini, kesukaan oleh Roh Suci. Dunia juga kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus. Lagi kesukaan surga, kesukaan yang ku rasa sekarang ini, kesukaan oleh Roh Suci. Dunia tidak kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus. Lagi kesukaan surga, kesukaan yang terasa sekarang ini, kesukaan oleh Roh Suci. Dunia tidak kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Silakan duduk kembali. Dunia semakin hari semakin sukar, semakin sulit. Namun kalau kita yang berada dalam kandang penggembalaan, ruangan suci, kita akan selalu mengalami kesukaan, mengalami kebahagiaan di surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian Psallo 115, Dia Imam Besar. Kita semua menghampiri Dia, karena darahnya suci kita. Dengan hati yang tulus ikhlas dan percaya, bimbang karena Dia Imam Besar. Ya Imam Besar, Ya Imam Besar, pembelah kita, pembuka jalan ke surga.
telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita. Dia imam besar. Imam besar pembelah kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita. Bait yang kedua. Aku dicoba saat ku menderita, ya ku rasa kelemahan dalam pokok keselamatan yang kekal sedia kepada Dia imam besar. Dia imam besar pembelah kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita. Dia imam besar. Dia imam besar pembelah kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita. Bait yang ketiga. Betapa bahagia memiliki Dia antara manusia dan Allah. Lisanku dibaharui senantiasa berkata doanya. Dia imam besar. Dia imam besar pembelah kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita. Dia imam besar. Dia imam besar pembelah kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan. Kor sekali lagi. Dia imam besar. Dia imam besar pembelah kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 73, Indah Rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Dari atas, indah rencanamu Tuhan.
indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani 228, Penuhi Aku Sekarang. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Dari atas. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Dengan mengangkat tangan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku.
selamatlah hidupku Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kita mohonkan urapan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semuanya untuk memimpin kehidupan kita, untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan sampai untuk datang menyembah kepada Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari nyanyian tambahan 47. Kita nyanyikan ini tanpa musik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan gabung dengan siaran komputer. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Lapak raja atas mata, ku tenanglah Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas muka, ku tenanglah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas mesta, ku tenanglah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas mesta, ku tenanglah. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas mesta, ku tenanglah Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Kami mengakui Tuhan, hidup di akhir zaman ini bagaikan kapal di tengah lautan yang penuh dengan badai dan angin ribut Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkemurahan bagi kami semua. Kami membutuhkan Engkau selalu. Kami membutuhkan naungan sayap-Mu Tuhan. Itulah firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, nyatakan firman-Mu di tengah kami Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan bunyi. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada, oh Tuhan, di sini yang ada di jalan Simpang Borobudur 27 Malang, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, baik di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, baik di mana-mana di dalam negeri luar negeri semua, Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan pada sore malam ini Tuhan, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan
mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh antuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dimanapun kami berada, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian, dimanapun kita berada saat ini. Saat ini saya berada di Pekanbaru, jauh dari sidang jemaat, saudara-saudara di Simpang Borobudur 27 Malang, di WN4 Surabaya, di Suprapto 2 ABC Medan, di Patra Kuningan 14 Jakarta. Juga jauh dari semua saudara-saudara yang berada di tempat lain, bahkan yang di luar negeri. Tetapi kita semua dekat di hati, bahkan kita menjadi satu hati untuk berdoa dan menyembah kepada Tuhan pada sore malam hari ini. Puji Tuhan, kita membaca di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-12, ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari ke tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dalam terjemahan lama, kasih karunia kepada perempuan itu dikaruniakan kasih karunia yang besar, sehingga jauh dari mata ular. Jauh dari mata ular. Puji Tuhan. Jadi, Antikris akan berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Di sini disebutkan masa, 1 masa 1 tahun, 2 masa 2 tahun, dan setengah masa itu setengah tahun. Jadi Antikris akan berkuasa di bumi selama 3,5 tahun, sehingga akan membuat krisis ekonomi yang dahsyat di dunia ini, membuat sengsara dan menganiaya pengikut-pengikut Tuhan, bahkan membunuh, memenggal kepala pengikut Kristus, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak memiliki 2 sayap burung nasar yang besar. Kekayaan, kepandaian, kedudukan apapun di bumi tidak bisa menolong kita, sebab semua sudah dikuasai oleh Antikris. Satu-satunya hanya 2 sayap burung nasar yang besar yang bisa menolong kita untuk jauh dari Antikris, untuk kita bisa lepas dari aniaya Antikris. Puji Tuhan. Siapa yang menjadi sasaran aniaya Antikris? Di dalam Wahyu 12, siapa yang menjadi sasaran aniaya Antikris? Dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain dan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini, siapa yang menjadi sasaran Antikris, yaitu gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memiliki hukum-hukum Allah. Dalam tabernakel menunjuk meja roti sajian dan memiliki kesaksian Yesus. Dalam tabernakel menunjuk pelita emas, memiliki meja roti sajian, memiliki pelita emas, tetapi tidak memiliki mezbah dupa emas, tidak memiliki mezbah dupa emas. Artinya tidak mau menyembah Tuhan sekarang, tidak mau menyembah Tuhan. Artinya penyembahannya terpaksa, penyembahannya terpaksa. Ya mungkin ditandai bosan, ditandai ngantuk dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, penyembahannya tidak mencapai ukuran sampai daging tidak bersuara, sampai tirai terobek. Ukurannya, penyembahannya tidak mencapai ukuran penyembahan, yaitu daging tidak mencapai ukuran penyembahan, yaitu daging tidak bersuara lagi, tirai terobek. Jadi daging masih bersuara, ada iri hati, ada kebencian, ada sungut-sungut, ada tidak setia, malas, dan lain-lain. Nah, ini suara daging masih ada. Ini yang akan masuk dalam aniaya Antikris. Akibatnya masuk dalam aniaya Antikris selama 3,5 tahun.
Mengapa diizinkan masuk aniaya antikris? Ini masih merupakan kesempatan dan kasih karunia Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar, supaya orang-orang yang ketinggalan, hamba Tuhan, klien Tuhan yang ketinggalan, bisa memenuhi ukuran doa penyembah, bisa memenuhi ukuran doa penyembahan, yaitu sampai daging tidak bersuara lagi, lewat pemancungan kepala, daging tidak bersuara. Jadi sekali lagi, kalau diizinkan masuk aniaya antikris, ya, kepada orang yang tidak sungguh-sungguh sekarang dalam penyembahan, maka itu merupakan kesempatan dan kasih karunia Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar, supaya dia bisa memenuhi ukuran doa penyembahan, yaitu sampai daging tidak bersuara lewat pemancingan kepala. Oleh sebab itu kita harus menggunakan kesempatan dan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar mulai sekarang untuk meningkat dalam doa penyembahan yang benar. Sampai daging tidak bersuara. Sehingga kita bisa mendapatkan dua sayap burung nasar yang besar. Untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Kita tidak akan mengalami aniaya antikris. Harus gunakan kesempatan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar, untuk bisa sungguh-sungguh dalam doa penyembahan, meningkat dalam doa penyembahan yang benar, sampai daging tidak bersuara. Maka kita akan mendapatkan dua sayap burung nasar yang besar untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Kita bebas dari aniaya antikris. Yohanes pasal 4, Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat 24. Yohanes 4, 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi doa penyembahan yang benar harus didorong oleh kebenaran dan roh. Roh itu urapan Roh Kudus. Kebenaran itu apa? Dalam Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran itu kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah, sucikanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran adalah firman Allah, kebenaran adalah sesuatu yang menguduskan, menyucikan. Kalau digabung, kebenaran adalah firman yang menyucikan. Itu firman pengajaran yang benar. Jadi doa penyembahan yang benar harus didorong oleh firman pengajaran benar, firman penyucian dalam urapan Roh Kudus. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh malam ini doa penyembahan yang benar didorong oleh firman pengajaran benar atau firman penyucian dalam urapan Roh Kudus. Mazmur 43 ayat 3 sampai 4. Mazmur 43. Kemana arahnya ini? Kalau doa penyembahan kita ya, yang benar didorong oleh firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-2, Mazmur pasal 43, kitab Mazmur pasal yang ke-43, kita baca Mazmur 43 ayat 3 dan 4. Ayat 3 ini dalam terjemahan lama, bagian A-nya ini, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Dalam terjemahan lama, kesetiaan itu adalah kebenaran. Suruhlah terangmu, yaitu Roh Kudus, terang itu Roh Kudus. Ya, dan kesetiaan, kebenaranmu datang. Ya, kita baca terjemahan baru, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediaman. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jadi sekali lagi, terang itu
Roh Kudus, kemudian kebenaran itu firman pengajaran yang benar. Jadi firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus menyucikan kita ya, semakin bertambah-tambah, menyucikan kita semakin bertambah-tambah, semakin meningkat, seperti naik gunung tadi. Nah itu arahnya naik gunung tuh semakin tinggi. Jadi firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus menyucikan kehidupan kita semakin bertambah-tambah, semakin meningkat seperti naik gunung. Untuk bisa meningkat juga dalam doa penyembahan. Untuk bisa meningkat dalam doa penyembahan sampai daging tidak bersuara lagi, bagaikan kita sudah ada di puncak gunung. Sampai daging tidak bersuara lagi, sampai ke puncak gunung. Nah, jadi ini doa penyembahan yang benar didorong firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus ke mana arahnya naik gunung. Ya, jadi penyucian yang semakin bertambah-tambah meningkat seperti naik gunung, sehingga bisa meningkat juga dalam doa penyembahan sampai daging tidak bersuara lagi. Bagaikan kita sudah ada di puncak gunung, sudah ringan, semua sudah tidak ada lagi. Daging sudah dirobek sepenuhnya, tirai sudah terobek. Lalu pertanyaannya, apa yang harus disucikan secara bertambah-tambah, secara meningkat? Apa yang harus disucikan secara bertambah-tambah atau meningkat? Di dalam Mazmur 24. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, suci? Orang yang bersih tangannya, tangan, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Nah ini saudara. Jadi apa yang harus disucikan secara bertambah-tambah atau meningkat? Yaitu pertama, hati harus disucikan. Hati disucikan dari keinginan jahat dan keinginan najis. Itu harus disucikan. Keinginan najis itu dosa. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dan dosa. Makan minum, kawin mengawinkan juga ya, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan dan lain-lain. Kemudian dosa kejahatan, keinginan jahat itulah keinginan akan uang yang membuat kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah merampas milik orang lain, yaitu terutama perpuluhan, persembahan khusus milik Tuhan. Nah itu yang harus disucikan secara meningkat, secara bertambah-tambah, berulang-ulang, boleh sama. Secara bertambah-tambah meningkat, secara berulang-ulang disucikan. Hati. Nah, kalau sudah hati suci, maka perbuatan tadi, tangan perbuatan juga disucikan. Perbuatan juga disucikan. Menjadi perbuatan yang benar, suci, dan baik. Perbuatan yang benar atau suci dan baik. Kemudian tadi yang tidak bersumpah palsu, tidak menyerahkan diri pada penipuan. Mulut juga harus disucikan. Mulut harus disucikan. Sehingga tidak ada dusta, menghasilkan perkataan yang benar dan baik. Perkataan benar, suci, dan baik. Saksi, menjadi saksi bagi orang lain. Nah, perkataan yang jujur, sampai nanti sempurna. Tidak salah dalam perkataan. Kita menjadi sempurna. Tidak salah dalam perkataan. Kita menjadi sempurna. Nah ini sama. Ya? Jadi kita sedang naik gunung malam ini. Kesucian meningkat. Doa penyembahan meningkat. Sampai di puncak gunung. Daging tidak bersuara lagi. Daging tidak bersuara. Tirai sudah terobek. Semoga kita. Apa yang harus disucikan? Mulai dari hati. Kemudian perbuatan. Kemudian perkataan. Sampai sudah jujur. Sampai tidak salah dalam perkataan. Sampai sempurna. Nah, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kemudian kita bandingkan dengan Ayub 39. Tadi di Mazmur 43, terang dan kebenaran. Firman dalam urapan khusus membawa kita naik ke gunung. Ke gunung kesucian, gunung penyembahan yang semakin meningkat. Ya, di Ayub 39, kitab Ayub pasal 39, ada juga yang membawa kita naik ke gunung penyembahan ini.
saudara, yaitu sayap rajawan. Sama. Jadi, saudara, Ayub 39 ayat yang ke-30. Atas perintah muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatang. Yang sulit didatang. Jadi firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus menyucikan kita, itu sama dengan membawa kita naik ke atas gunung, sama dengan dua sayap burung nasar yang membawa kita juga naik ke atas gunung sampai di puncak. Seperti Raja Wali bersarang di puncak. Ya, semoga kita mengerti. Saya ulang. Jadi firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus menyucikan kita bertambah-tambah untuk naik ke atas gunung penyembahan. Sama dengan di Ayub 39. Dua sayap burung nasar, dua sayap Raja Wali. Ya, membawa kita terbang sampai ke gunung yang tinggi. Jadi, ya, kalau kesucian meningkat, maka penyembahan akan meningkat, maka sayap burung nasar akan membesar. Akan membesar. Sama. Jadi sekali lagi saya ulangi, jadi kalau penyucian meningkat, maka penyembahan akan meningkat seperti naik gunung, sampai juga sayap burung nasar semakin membesar. Kalau kesucian sampai sempurna, kalau kesucian sudah sampai sempurna, maka penyembahan sampai tidak bersuara. Daging tidak bersuara. Kalau kesucian sudah sempurna, maka penyembahan sampai daging tidak bersuara. Maka sayap burung nasar sudah menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Yang bisa menyingkirkan kita kepada guru. Menyingkirkan kita kepada guru. Ya, jauh dari mata ular. Dua sayap burung nasar yang besar ini sama dengan pelukan dua tangan Tuhan dengan anugerah yang besar. Tangan anugerah Tuhan yang besar memeluk kita. Itu bagaikan dua sayap burung nasar. Semoga kita hasilnya. Jadi mari malam ini biarlah firman pengajaran dan urapan Roh Kudus menyucikan kita. Ya, semakin meningkat supaya doa penyembahan kita meningkat, dua sayap juga meningkat, membesar. Ya, sampai satu waktu sempurna, kesucian sudah menjadi sempurna, penyembahan menjadi daging tidak bersuara, maka sayap sudah menjadi dua sayap burung nasar yang besar, yang sudah bisa melindungi kita atau menyingkirkan kita jauh dari mata antik. Pelukan dua tangan Tuhan dengan anugerah yang besar memeluk kita. Hasilnya, tadi saja sampai di sarang. Nah, di sarang itu terjadi pemeliharaan, perlindungan itu di sarang. Jadi dua sayap burung nasar yang besar atau pelukan dua tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup untuk memelihara, melindungi kita yang tidak berdaya. Anak-anak burung nasar itu tidak berdaya, sanggup memelihara, melindungi kita yang tidak berdaya sampai ke anak cucu. Sarang itu bukan cuma induk, ada anaknya dan lain-lain. Kita anak cucu sampai ke anak cucu. Mulai sekarang di zaman yang sulit ini sampai zaman Antikris. Baik, mari kita tingkatkan pekerjaan kita, kuliah kita semua, oke? Untuk menghadapi zaman sulit. Tapi tak ada artinya kalau kita tidak meningkat dalam kesucian, penyembahan, tidak meningkat dalam dua sayap burung nasar, tidak mungkin. Tidak mungkin kita menghadapi Antikris. Mari, ya, boleh kerja keras, sekolah keras, tapi jangan lupa juga berusaha keras untuk bisa mengalami penyucian meningkat, penyembahan meningkat, dua sayap yang meningkat. Semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga. Oke, yang kedua, dua sayap burung nasar atau tadi gunung batu itu sulit didatangi. Sulit didatangi. Ya, dalam Ayub pasal 39 sulit didatangi. Jadi musuh-musuh tidak bisa mencapai, tenang. Jadi dua sayap burung nasar yang besar atau pelukan dua tangan Tuhan dengan anugerah besar sanggup untuk memberi ketenangan, damai sejahtera. Jadi sulit didatangi musuh dan lain-lain, tenang kita mendapatkan ketenangan, memberikan ketenangan, damai sejahtera, teduh, sehingga semua
enak ringan. Semua berhasil dan indah. Dan semua bahagia. Enak ringan. Semua berhasil dan indah. Semua bahagia. Semua bahagia. Ya, semoga kita bisa mengerti semua bahagia. Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, ya, pelukan atau dua sayap burung nasa yang besar atau pelukan tangan anugerah Tuhan yang besar membawa kita kita baca di membawa kita ke bangkai, ya, ke bangkai. Kita baca Ayub 39 ayat 32. 33, 32, 33. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah. Dan di mana ada yang tewas, di situlah dia. Kalau terjemahan lama, ada yang tewas itu bangkai. Ya, terjemahan lama. Nah, di mana ada bangkai. Ya, di mana terjemahan baru ada yang tewas. Kalau terjemahan lama itu bangkai. Terjemahan lama itu bangkai. Ya, di mana ada bangkai, itu ya, di mana ada bangkai. Ya, jadi dua sayap burung nasa yang besar, pelukan tangan Tuhan dengan anugerah yang besar itu sanggup membawa kita kepada bangkai. Bangkai itu korban Kristus. Itu makanan burung nasa. Bangkai itu artinya sekarang membawa kepada bangkai. Menghargai korban Kristus. Kita menghargai korban Kristus. Meninggikan korban Kristus. Meninggikan salib Tuhan. Ya, meninggikan. Rela sengsara daging bersama Tuhan. Rela sengsara daging. Rela menderita karena Tuhan. Hari-hari ini. Itu kekuatan dua sayap burung nasa. Pelukan tangan anugerah Tuhan yang besar. Tangan Tuhan dengan anugerah besar. Sanggup untuk kita bisa bertahan. Bisa rela menderita karena Yesus. Sama dengan kuat teguh hati. Sama dengan kuat teguh hati. Hari-hari ini kita kuat teguh hati. Ya, semoga kita mengerti. Kuat teguh hati. Saat menghadapi badai lautan dunia. Kita kuat teguh hati untuk menghadapi badai lautan dunia. Untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Kita tetap kuat teguh hati. Artinya, ya, kuat teguh hati tidak kecewa. Tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Kita tetap percaya berharap Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap percaya berharap pada pelukan tangan Tuhan dengan anugerah besar. Dua sayap burung nasar yang besar. Itulah hidup kita di akhir zaman. Pelukan tangan anugerah Tuhan yang besar. Atau dua sayap burung nasar. Itulah yang kita percayakan. Naungan sayap Tuhan. Itu yang kita percayai hari-hari ini. Jangan yang lain. Yang lain tidak tahan menghadapi badai gelombang di lautan dunia. Hancur semua. Saja ada peristiwa tsunami di Indonesia. Hancur semua. Tidak tahan manusia pandai, manusia apapun hancur. Ya. Kehebatan hasil teknologi bangunan hancur semua. Tidak mampu. Kita harus mengandalkan pelukan tangan anugerah Tuhan yang besar. Semoga kita bisa mengerti. Ayo menghadapi badai gelombang. Menghadapi kedatangan badai gelombang termasuk antikris. Ya. Contoh, sebagai contoh terakhir Daniel pasal yang ketiga. Ini Sadra, Mesak, Abednego. Ya. Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18, 24, 25. Lalu Sadra, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menteri, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepadanya, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.
Jadi nih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini seperti dan Sadrak, Mesak, Abednego, ya, menghadapi api yang dipanaskan 7 kali, menghadapi antikris, nah, ini, menghadapi kesulitan-kesulitan, kemustahilan, menghadapi ajaran palsu, penyembahan palsu, dosa-dosa sampai puncak dosa, itu yang kita hadapi. Kuat teguh hati, kuat teguh hati. Ya, nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, ini tetap kuat teguh hati sehingga Tuhan menyertai. Yang keempat, 3 orang dicampakkan ke dalam api yang dipanaskan 7 kali, tapi ada 4 orang. Yang keempat rupanya seperti anak dewa. Itulah sekarang Tuhan kita, Tuhan Yesus yang memeluk kita, menyertai, memeluk dengan 2 tangan anugerah yang besar, naungan sayap burung nasar yang besar. Untuk apa? Untuk melintasi badai lautan. Nah, ini untuk melintasi badai lautan, menyelamatkan. Sadrak, Mesak, Abednego selamat. Tidak ada yang terbakar sedikit pun, selamat. Menyelamatkan kita. Untuk memuliakan kita. Memuliakan kita. Sadrak, Mesak, Abednego dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Jadi di ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-Hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka, dan seterusnya. Nah, makanya harus tegas hari-hari. Harus hanya melihat Tuhan, melihat pengajar benar. Jangan lihat raja, lihat orang hebat, jangan. Lihat kekayaan, jangan. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego tidak peduli raja, tidak peduli. Tapi dia tetap lihat Tuhan. Lihat pengajaran benar, penyembahan yang benar. Oh, Tuhan sanggup menyelamatkan dia. Tuhan sanggup memuliakan, memakai Sadrak, Mesak, Abednego menjadi saksinya Tuhan. Sekarang kita dipakai dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir ini. Ya, Tuhan memberkati semua pekerjaan dan meningkat semua. Tuhan sanggup memberkati. Ya, Tuhan sanggup. Dan yang terakhir, Tuhan sanggup mengubahkan kita. Ada wajahnya yang mulia. Nah, tadi yang keempat berwajah malaikat seperti anak dewa, itu wajah malaikat, wajah yang mulia. Nah, ini yang terakhir, tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia sempurna seperti itu. Sedikit demi sedikit, ya, jika Yesus datang, kita diubahkan sempurna seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang terang. Ya, disertai juga api yang dahsyat. Jadi penglihatan ini saja cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego di tengah api dipanaskan 7 kali, luar biasa. Itu mulai cerita tentang api. Musa melihat semak duri dibakar api tidak terbakar. Hebat. Sadrak, Mesak, Abednego dibakar api yang dipanaskan 7 kali tidak terbakar, luar biasa. Nanti yang paling luar biasa, kita di awan-awan bersama dengan api yang menyambar-nyambar. Tapi kita sudah mulia seperti ini yang akan luar biasa. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sebagai ayat terakhir. Ini yang akan kita alami luar biasa. Musa luar biasa. Dia dokter, dia kaget ada semak duri yang dibakar api tapi tidak apa-apa. Oh, ini penglihatan Sadrak. Kita melihat cerita Sadrak, Mesak, Abednego dibakar api 7 kali panasnya. Tidak apa-apa. Nanti yang luar biasa di awan-awan yang permai. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Nanti kita bersama Yesus di dalam api yang bernyala-nyala. Sementara dunia hancur kiamat, tapi kita di atas dimuliakan bersama dia untuk sampai ke takhta surga selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari, banyak kebutuhan kita, tapi semua sudah tercakup dalam naungan sayap Tuhan. Dalam firman, pengajaran, urapan terus menyucikan kita makin meningkat. Kita doa penyembahan makin meningkat sampai daging tak bersuara, maka sayap makin meningkat.
kita saudaraku memiliki dua sayap burung nasr yang besar. Oh, dua tangan Tuhan yang memeluk kita. Tangan anugerah yang besar. Sanggup memelihara seperti di sarang yang di puncak gunung. Dipelihara betul ke anak cucu. Kesulitan apapun. Sanggup memberi ketenangan, damai, enak, ringan. Bahagia, indah hidup kita ini. Raja, teduh hidup kita ini. Berhasil indah. Dan sanggup membawa kita kepada bangkai. Saudara, yaitu menghargai korban Kristus, kuat teguh hati, menghadapi apapun dipeluk oleh Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan memberkati kita semua. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Kita akan menggunakan waktu untuk menyembah. Lingkupiku dengan saya. Haleluya. Lingkupiku dengan saya. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sekali lagi. Percaya, mempercayakan diri pada naungan sayap burung nasr. Pelukan dua tangan Tuhan dengan anugerah yang besar. Menghadapi apapun. Jangan putus asa. Kuat teguh hati. Berseru kepada Dia. Sekali lagi. Kita berseru kepada Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Kami tidak mampu apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Naungi dengan dua sayap burung nasr. Peluk dengan tangan anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Di luar itu kami tidak bisa apa-apa. Bahkan celaka Tuhan. Bahkan binasa bersama dunia ini. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau naik gunung bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menghadapi badai lautan dunia sampai antikris nanti Tuhan. Kami menghadapi api yang dipanaskan 7 kali Tuhan. Oh, kami tak mampu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam wujud pencobaan-pencobaan yang mustahil, dosa-dosa puncaknya, dosa ajaran palsu, sengsara, aniaya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tidak mampu secara pribadi, tidak mampu dalam nikah, buah nikah, dalam pelayanan tidak mampu Tuhan. Haleluya. Oh, dalam pekerjaan studi masa depan tidak mampu Tuhan. Haleluya. Naung itu peluk semua Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami tak mampu Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Peluk kami dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. 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 Peluk kami dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. Naungi kami. Haleluya. Kuatkan, teguhkan kami. Haleluya. Tidak ada yang gugur Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka.
Peluk dengan tangan anugerah-Mu yang besar. Kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, anak-anak. Jangan ada yang gugur, Tuhan. Semua meningkat, Tuhan. Haleluya. Semua meningkat, Tuhan. Sampai di puncak gunung Yerusalem baru, Tuhan. Oh, haleluya. 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 Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, haleluya. Haleluya. Banyak kekurangan kami, sucikan kami. Biar meningkat dalam penyucian, meningkat dalam penyembahan, meningkat dalam sayap burung dasar yang membesar, Tuhan. Makin tinggi Kau mengangkatkan. Haleluya. Bahkan yang di lembah-lembah Engkau mengangkat, yang gagal dan lain-lain Engkau mengangkat, Tuhan. Ya Lawasa, Kau ulurkan tangan anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami menyembah, peluklah kami Tuhan. Kami hanya mempercayakan hidup kepada, mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Engkau. Ya Engkau. Ya Engkau. Ya Engkau. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nabasa, Ya Nabasa. Haleluya. 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 Ya Nabasa, Ya Nabasa. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah Engkau. Kami menyembah-Mu, Ya Rasul. Kami tidak mampu apa-apa, Tuhan. Haleluya. 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 Ya Engkau. Ya Engkau. Ya Engkau. Ya Engkau. Ya Engkau. Ya Engkau. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nabasa, Ya Nabasa. Ya Nabasa. Haleluya. 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 Naungi kami dengan sayap burung dasar yang besar. Peluk dengan tangan anugerah yang besar. Seperti Kau lakukan pada Sadra Mesa Abednego kepada kami sekarang Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rasul, Ya Rasul. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Ya lawasa, lawasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami hanya menyembah. Kami tak mampu Tuhan. Naungi kami, naungi hamba Tuhan. Peluk kami dimanapun berada Tuhan. Kami tak mampu. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami percaya Engkau sanggup mengangkat kami. Seperti Sadra Mesach Abednego Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Tidak berdaya apa-apa, tidak mampu apa-apa. Oh, bergantung pada tangan anugerah yang besar Tuhan. Haleluya. Bergantung pada naungan saya burung nasab yang besar Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai kita bangkit berdiri bersama saudara, dimanapun kita berada. Bersamamu, apa Kau Raja atas besar. Serahkan semua kepada Dia. Tenang, ada tangan anugerah yang besar, naungan sayap yang besar. Di saat badai bergelora, yang masih di lembah-lembah dan lain-lain, Tuhan sanggup mengangkat kita.
Hambamu dalam kegagalan dan lain-lain. Yang sudah berhasil jangan sombong. Antikris akan menguasai dunia ini. Serahkan semua kepada dia. Sebab kau Allah. Dengan yang membutuhkan tangan anugerah yang besar, naungan sayap burung nasar itu, merasa tidak mampu, angkat dua tangan dengan haleluya. Haleluya Yesus. Sekali lagi, haleluya. Sembah dia, berseru kepada dia dimanapun kita berada, haleluya. Dia ada bersama kita, haleluya. Dia mengulurkan tangan anugerah yang besar kepada kita, naungan sayap burung nasar sampai kita teduh, tenang, menyerah kepada dia. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, inilah kami tidak mampu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, pegang kami, peluk kami Tuhan dimanapun berada. Apapun keadaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan ada yang gagal, jangan ada yang jatuh Tuhan. Engkau tolong. Jangan ada yang putus asa, kuatkan semua. Kuat teguh hati sampai Engkau datang kembali Tuhan. Haleluya, haleluya. Peluk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sampai di puncak gunung yang tinggi Tuhan. Sampai gunung Yerusalem baru tahta surga. Kami bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan pelukan tangan anugerah yang besar. Memeluk kami semua. Naungan sayap burung nasar menaungi kami. Melintasi badai lautan dunia. Sampai zaman antikris kami lolos Tuhan. Bahkan mengangkat kami di awan-awan yang terteh. Sampai di gunung Yerusalem baru Tuhan. Yang tidak bisa didatangi oleh apapun. Setan pun tidak bisa datang ke sana. Kami bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih. Engkau mendengar seru doa kami. Engkau menjawab doa kami Tuhan. Engkau menolong kami, mengangkat kami, memakai kami. Melakukan segala-galanya Tuhan. Sampai kami tenang, teduh di dalam Engkau. Damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih. Syukur kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian dan kita membawa korban persembahan kita. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Ya. Ya. Psalm 142. 142. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan
membahari kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan, membahari kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Pengumuman mohon bantu doa Ibu Rusi Luwati di Palangkaraya yang sedang dalam masa pemulihan. Ya, mohon bantu doa untuk Ibu Eko di Blitar yang sedang sakit di bagian kaki. Doa yang berulang tahun Senin 28 November 2016 Pendeta Muda Otniel Sudarjo Surabaya. Hari ini 29 November Pendeta Yusak Wijaya Hendra, Bapak Gembala di tempat ini, ya berulang tahun 29 November. Ibu Isabella Kristanti, ya Ibu Arik. Rabu 30 November Ibu Lina Sukmawati atau Ibu Soni, Lois Yosipania Ivi. Ya, kemudian berdoa yang ikut kunjungan safari Natal segera mendaftar hari ini. Yang ikut kunjungan safari Natal segera mendaftar hari ini. Ya, puji Tuhan. Kemudian pengumuman berjalan seperti biasa, ditayangkan ibadah-ibadah Rabu 7.30 ibadah kaum wanita dan remaja putri. Kamis 17.15 ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Sabtu 17.15 ibadah kaum muda remaja. Minggu pukul 7 ibadah umum. Minggu 10.30 sekolah minggu. Baik, bangkit berdiri dan kita tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, kasih dan kemurahan-Mu. Nama-nama yang sudah dibacakan, Tuhan tahu keadaan mereka Tuhan. Dalam keadaan sakit bahkan pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih berlaku dalam hidup kami. Dan banyak kekurangan kelemahan kami. Kami harus mengakui itu di hadapan hadirat-Mu. Sebab itulah yang menjadi penghalang sehingga kami tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Mohon ampun atas saudara-saudara kami yang sakit dimanapun berada saat ini Tuhan. Ampuni dan Tuhan jamah kami panggil nama-Mu mengusirkan segala sakit penyakit. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan menolong. Engkau tolong Tuhan, kuasa bilur-bilur menyembuhkan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hidup mereka dipulihkan kembali, disehatkan oleh Tuhan. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Hidup mereka dipakai untuk memuliakan Tuhan. Berikan perpanjangan umur kepada kami Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali. Kami bahagia menyambut kedatangan-Mu di awan-awan. Bahagia bertemu dengan Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang ketinggalan dari kami. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Demikian juga yang berulang tahun. Nama-nama yang sudah disebutkan termasuk Bapak Pendeta Yusak Wijaya Hendra Gembala sidang di tempat ini. Engkau juga Tuhan semakin pertambahkan hikmat akal budi. Pembukaan rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Yang lain-lain juga Tuhan Engkau semakin memberi kekuatan Tuhan. Kesehatan bagi beliau dan kami semua. Terutama yang berulang tahun Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan. Dengan perpanjangan umur ini. Hidup ini hanya untuk Engkau Tuhan. Kami tidak menyanyiakan umur yang masih ada ini Tuhan. Tapi hanya untuk kemuliaan dan keagungan di Kau Tuhan. Sampai Engkau perlengkapi kami dengan dua sayap burung nasar. Uluran tangan kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar selalu melingkupi kehidupan kami. Tangan-tangan musuh tidak mampu menjangkau menjamah kami. Kami dalam perlindungan yang begitu kuat bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, selimuti kami. Oh, dengan sayap burung nasar Tuhan. Oh, Engkau karuniakan kepada kami. Sungguh-sungguh kami bisa melintasi dunia yang semakin sukar dan semakin sulit ini. Tuhan sanggup memelihara kami secara ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian kebaktian kunjungan Natal Safari yang dilayani Pendeta Hujaya di tempat ini. Sekarang berada di Pekanbaru Tuhan, Engkau tolong Tuhan, bukakan firman-Mu, gerakkan jiwa-jiwa hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Engkau gerakkan datang dalam kebaktian persekutuan baik yang berlangsung di Pekanbaru dan yang akan datang juga Tuhan. Baik di Malang sini, di Surabaya, oh di tempat-tempat yang lain Tuhan, di daerah-daerah juga. Engkau bukakan firman, nyatakan kehendak-Mu. Sungguh-sungguh kami merasakan persekutuan yang semakin dalam dengan pribadi-Mu dan juga persekutuan kami dengan sesama tercipta, sehingga kesatuan tubuh Kristus segera terbentuk. Bahkan Engkau segera datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan umat-Mu semua. Ya sudah bekerja Tuhan, berkati cari kerja, bukakan jalan, beri pekerjaannya tidak menghalangi ibadah. Sekolah kuliah mereka juga menghadapi ulangan ujian skripsi mungkin, tesis dan sebagainya, profesor, doktor dan sebagainya. Engkau tolong semua, Engkau bukakan jalan Tuhan, sehingga hidup ini hanya untuk kemuliaan kebesaran bagi Engkau. Engkau tidak pernah, oh Tuhan, mendustai kami. Engkau selalu berlaku yang baik, yang adil bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan di tengah-tengah pribadi kami, di tengah-tengah nikah rumah tangga, di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan. Kami semakin merasakan kebahagiaan, ketenangan surga yang dicurahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang tidak sempat datang malam hari ini. Engkau tahu keadaan mereka dimanapun. Engkau selalu kuatkan, kembalikan jiwa-jiwa lama yang sudah tidak beribadah. Jiwa-jiwa baru pertambahkan di tempat ini Tuhan. Di Surabaya, di Jakarta, di Medan, dan di tempat-tempat yang lain. Semakin hari, semakin banyak yang dituai masuk dalam pembangunan tubuh Kristus di hari-hari ini. Kami bahagia bersama Engkau Tuhan, termasuk kaum keluarga, saudara-saudara kami yang belum sungguh-sungguh. Biar kami semua lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, sehingga tidak satu pun yang tertinggal. Saat Tuhan datang, kami semua diangkat di awan-awan, bertemu dengan Engkau sampai masuk kerajaan 1000 tahun Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang ke rumah masing-masing, jauh dekat, baik jalan kaki naik kendaraan, lindungi Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Kembalikan di jam-jam ibadah. Tetap setia beribadah, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, latihan musik sangkur semua Engkau urapi, Engkau pakai semua yang dipersembahkan untuk memuliakan Engkau, mengagungkan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat kami persembahkan hanya bagi kemuliaan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasihku sekalian, terimalah anugerah cinta kasih, berkat dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menolong, menyertai memberkati kita semua sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita sekalian.